Yesus. Ibrani 13 nomor 8. Yesus dulu, sekarang, dan masa depan selama-lamanya tidak pernah berubah. Yesus dari dulu, sekarang, dan selamanya tidak pernah berubah. Dia adalah manusia. Dia adalah anak Maria. Berarti yang membuat saudara Kristen ini menyembah Yesus, makhluk yang datang kepada Paulus, yang bukan manusia itu. Sedangkan Yesus adalah manusia. Paulus menerima Injil bukan dari manusia. Berarti dari mana itu? Nah sekarang pertanyaan saya nih kepada abang kita ini, Yesus itu mempraktekkan Yudaism atau mempraktekkan Kristen? Itu aja dulu, silakan. Ya, dibuka mute-nya Pak Pendeta ya. Langsung dibuka mute-nya. Ya, makasih Bang Andi, Bang Zuma. Senang bisa menyapa, bisa berdiskusi. Jadi kalau Yesus itu mengajarkan seluruh hidupnya, ya, mengajarkan pribadinya. Makanya Yesus itu tidak bawa agama, dia bawa kehidupan pribadinya. Bahwa hidupnya itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi hidupnya untuk semua orang. Makanya di Yohanes 3, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga merendahkan Allah, supaya semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena manusia kalau jatuh dalam dosa, siapa yang dapat menolong? Tidak ada. Cuma Yesus yang turun bawah menolong. Karena kita ada di Indonesia, di hukum Indonesia harus beragama, maka buatlah agama Kristen. Sebenarnya agama Kristen itu bahasa merendahkan, mengolok. Tetapi itulah, mengikut Kristus itu tidaklah mudah. Misalnya Bang Zuma pindah agama Kristen, pasti akan dibenci. Tapi karena Bang Zuma ada di Islam, ya begini. Tetapi Bang Zuma harus berdakwah, ya, enggak dakwah tentang kasih lah, tentang bahwa Bang Zuma itu mengerti Al-Quran dan mengajarkan kasih. Itu yang kita mau sampaikan. Memang supaya jangan sampai kita terpecah dengan kalimat kita sendiri. Kalau kita pun salah, ya saya wajar dikoreksi. Saya sadar saya juga orang tidak terlalu pintar, biasa-biasa saja. Tapi kita ini orang yang mau taat, artinya mau melaksanakan apa tujuan Tuhan. Saya hamba Tuhan, saya juga hanya melayani, begitu. Jadi intinya pada intinya bahwa mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, itulah ajaran Kristen. Mengasihi Tuhan, kita sudah benar dalam pelayanan. Mengasihi sesama itu artinya lebih dari diri kita. Kalau kita sudah tidak pernah mengasihi sesama, ya harus periksa iman kita. Kalau kita menjatuhkan orang, merendahkan orang, siapa yang ada dalam hati kita? Ya iblis, setan yang ada dalam hati kita. Makanya kita harus belajar merendahkan diri. Belajar firman juga kita harus belajar rendah hati. Karena kalau tanpa Roh Kudus mengajar, kita tidak mengerti apa-apa. Ini bahasa sorga firman ini. Makanya itu Alkitab ini adalah made in Lord, bukan tulisan manusia. Tapi semua, kata Timotius, dikatakan bahwa semua tulisan ini adalah dari ilham Allah, ilham dari Tuhan, Roh Kudus. Dia Alkitab ini mengajar, mendidik, menegur. Itulah firman Tuhan. Makanya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya inilah kami memang belajar untuk merendahkan diri. Memang ditampar kiri kanan, ya hanya begitulah, belajar merendahkan diri. Itulah ajaran kasih. Tetapi kasih itu akan menutup segala kesalahan. Itulah Pak Bang Zuma. Terima kasih Bang Andi, Bang Zuma. Siap. Silakan Bang Zuma. Oke, baik. Yang pertama terkait dengan Yesus tidak bawa agama. Ya, memang di Antioquia, Turki, pengikut Paulus pertama kali disebut Kristen. Tapi bukankah Yesus ini jalan? Bukankah Yesus ini kebenaran? Dan bukankah Yesus ini utusan Tuhan yang memberikan hidup kepada siapa yang percaya untuk sampai kepada Tuhan? Yesus itu jalan. Kalau Yesus itu jalan, berarti Yesus memberikan petunjuk. Nah, saya melihat bahwa seluruh apa yang ditunjukkan oleh Yesus itu tersimpul di dalam Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku, itu jalan. Aku sudah menyampaikan jalan itu kepada mereka, dan mereka tahu dengan benar
dan mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Itu jalannya. Itu jalan yang ditunjukkan oleh Yesus. Bukan menjadi Kristen. Makanya tadi pertanyaannya, Yesus ini mempraktekkan dan menteorikan sebagai Yudaism atau mempraktekkan sebagai seorang Kristen. Karena Yesus itu jalan. Siapa yang percaya kepada Yesus harus mengikuti jalannya. Jangan bikin jalan baru. Jangan bikin jalan baru. Jalan Yesus itu jelas terang. Murid-muridnya percaya kalau dia hanyalah utusan. Dan kesaksiannya di dalam Yohanes 5 nomor 36. Dan ada kesaksianku yang lebih penting. Bahwa semua mukjizat yang aku lakukan, mukjizat itu yang bersaksi tentang aku. Bahwa aku adalah utusan Tuhan. Tuh kesaksian Yesus tuh. Yesus jalan, ya sudah ayo kita ikuti jalannya. Dia kebenaran, ya sudah kita ikuti apa yang kebenaran yang diajarkan. Bukan kemudian pengajaran-pengajaran yang diadopsi dari luar, tapi dari Yesus itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi, terkait dengan kasih. Sebenarnya di Kristen itu Pak Pendeta, itu tidak ada ajaran kasih. Karena kasih itu tertuang di dalam Matius 22. Nomor 38 dan seterusnya. Bagaimana kasih itu kemudian implementasinya tersimpul di dalam hukum terutama dan utama. Hukum pertama adalah kasih kepada Elohim, yang kedua kasih kepada sesama manusia. Dan kedua hukum ini itu ada di dalam hukum Taurat. Dan hukum Taurat ini sudah dibatalkan dengan matinya Yesus di atas tiang salib. Kata siapa? Kata Paulus. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Artinya ajaran kasih batal. Batal kasih itu. Karena sudah dibatalin dengan matinya Yesus. Nah kemudian, apa buktinya bahwa Kristen ini tidak ada kasih? Kasih kepada Elohim, kasih kepada Tuhan, Anda boleh lihat di dalam Ulangan. Ulangan 11 nomor 1. Kasih kepada Tuhan itu adalah taat, mengikuti perintah, setia, menjalankan segala tuntunan, ketentuan, hukum-hukum, perintah yang Tuhan berikan kemudian melalui para nabinya. Nabi Musa alaihissalam. Apakah Kristen menjalankan? Tidak. Kasih kepada Tuhan gagal Kristen itu. Yosua 22, Yosua 25, jelas sekali dikatakan di sana apa? Bahwasanya kasih itu adalah engkau dengan setia menjalankan segala ketetapan, ketentuan, hukum-hukum yang diperintahkan. Ya diperintahkan kepada Nabi Musa. Engkau dengan setia, dengan hatimu, segenap hatimu menjalankan segala ketetapan itu. Kristen enggak lagi bang. Kristen enggak menjalankan lagi ketetapan-ketetapan itu. Kristen mengikuti Paulus, Ibrani 6 nomor 1, marilah kita meninggalkan hukum-hukum yang lama menuju kepada hukum baru. Apa itu? Ya seperti Kristen, hukum baru. Kemudian kasih kepada manusia. Kasih kepada manusia itu adalah mengajarkan jemaat untuk menjalankan segala aktivitas rutinitas ritual berdasarkan dengan perintah-perintah Tuhan. Sedangkan Kristen ibadah minggu, perintah siapa? Natalan, perintah siapa? Tidak bersunat, perintah siapa? Makan babi, perintah siapa? Menyembah Yesus, perintah siapa? Kalau Anda tidak mengajarkan perintah-perintah Tuhan kepada anak Anda, istri Anda, jemaat Anda bukan mengasihi mereka, Anda membinasakan mereka. Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang menghilangkan, meniadakan setitik pun dari hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia menempati tempat yang paling hina di kerajaan langit. Coba Anda baca Kolose 2. Apa yang dikatakan Paulus? Jangan lagi kau mau tunduk ke perintah-perintah manusia. Jangan lagi kau tunduk kepada perintah-perintah yang lama. Bahkan di dalam Filipi 3, Paulus mengajarkan bahwa hukum Taurat itu adalah sampah, tinja, skubalon yang harus ditinggalkan. Makanya orang Kristen ini tidak ada yang menjalankan hukum Taurat. Contoh. Hukum pertama di Taurat itu apa? Jangan ada ilah lain di hadapanku. Kristen bikin ilah baru. Namanya Yesus.
Keluaran 31 nomor 14. Siapapun yang tidak kemudian menjalankan dan mengkuduskan hari Sabat wajib dibunuh. Kejadian 17 nomor 14. Orang yang tidak bersunat bunuh karena dia telah membatalkan hukum Tauratku. Imamat 11 nomor 7, jangan engkau makan babi, haram itu bagimu. Kristen jalankan? Tidak. Terus apa yang Kristen jalankan? Ya perintah manusia. Perintah manusia. Makanya saya katakan, mohon maaf nih, Kristen itu adalah agama yang anti terhadap ajaran para nabi. Tapi mengatasnamakan kasih, kasih, kasih. Bagaimana mau kasih? Orang disuruh menyembah kepada makhluk Yesus. Sementara Yesus memerintahkan menyembah kepada Tuhan. Coba Yohanes 17 nomor 3. Kata Yesus, Yesus, bagaimana caranya supaya aku bisa mendapatkan hidup yang kekal, surga? Kenali aku sebagai utusan. Kenali dia sebagai satu-satunya Tuhan. La ilaha illallah, ana Rasulullah. Tapi kalau Kristen, yang tadinya Tuhan, abad pertama, bukan abad pertama, karena pada abad pertama Yesus mengajarkan dirinya utusan. Abad keempat, utusan Tuhan menjadi Tuhan juga. Sekira begitu saudara, ya ini diskusi ringan aja. Silakan Anda bantah dan Anda luruskan, Anda punya hak jawab. Saya hanya membantu untuk menyampaikan. Karena kalau kita mengkaji lebih dalam lagi, ya sebenarnya pengikut Yesus itu kami, Islam ini, bukan Kristen. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bang Zuma, Bang Andi. Jadi apapun pemikiran dari Bang Zuma, Yesus dan Bapa adalah satu, tetap mengajarkan kasih. Begitupun saya diajar untuk mengasihi sesama, termasuk Bang Zuma, Bang Andi, semuanya. Ya, walaupun Bang Zuma ini viral sekarang hari-hari ini, tetapi kita diajar untuk berdoa buat Bang Zuma, Bang Andi, semua. Kita diajarkan itu untuk berdoa bagi mereka. Ya. Mungkin belum waktunya. Kalau mau lihat latar belakang kehidupan dari saya, ya orang juga yang mudah emosi, marah. Tetapi Tuhan sudah ubahkan menjadi orang yang luar biasa. Nah ini artinya bahwa Tuhan itu tinggal dalam saya untuk mengasihi Bang Zuma, Bang Andi, semuanya. Mendoakan, ya. Apalagi saya ada di Indonesia ini, berdoa buat semua bangsa Indonesia. Itulah ajaran kasih. Apapun Bang Zuma mau bantah bagaimana, Yesus telah membuktikan kasihnya. Dia rela mati, taat sampai mati, supaya semua yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Ya, kalau kita masih hidup hari ini, kita harus memberitakan kebaikan Tuhan. Inilah perintah Tuhan. Rela mati untuk banyak orang. Itulah prinsip Tuhan. Rela mati untuk semua manusia. Inilah bentuk kasih. Tidak ada orang kasih yang memberikan nyawanya. Cuma Tuhan Yesus yang mati memberikan nyawanya dan naik ke surga. Jadi ini luar biasa, keren sekali Tuhan Yesus ini. Makanya apapun yang Bang Zuma pikirkan, ya saya maklum karena dari agama yang berbeda, roh yang berbeda, hati yang berbeda. Jadi artinya bahwa ya saya bersyukurlah Injil ini juga bahkan Bang Zuma juga dalam memberikan narasi-narasi menyinggung nama Yesus, ya. Nggak tahu hatinya bagaimana, tapi Yesus itu ada kuasa. Makanya di dalam firman ada satu ayat dikatakan bahwa firman itu pedang bermata dua, ya. Artinya kita sementara bermain pedang, hati kita akan terus dibersihkan oleh Tuhan. Hati kita akan terus. Jadi kalau selama Bang Zuma mengatakan nama Yesus, itu ada kuasa, dan sorga itu mendeteksi terus kehidupan kita. Jadi itu Bang Zuma. Karena siapa yang mengaku dengan mulutnya dan percaya dalam hatinya akan menerima keselamatan.
Jadi itulah, apapun yang Bang Suma sampaikan ya saya terima, tapi Bang Suma belum katakan Kristen tidak ada kasih, ya terserah Bang Suma, tetapi Kristen harus mempraktekkan kasih, mengasihi semua orang, mengasihi orang-orang di sekitar, melayani dengan sungguh-sungguh. Itu Bang Suma. Terima kasih Bang Suma, Bang Andi. Baik Bang, baik. Agama Hindu, agama Buddha, bahkan mereka yang ateis pun itu mempraktekkan ajaran Kristen yang disebut kasih itu. Islam juga demikian. Tapi yang disebut kasih kepada Elohim, kasih kepada Tuhan, itu taat kepada perintah Tuhan, bukan bermanis-manis ria. Kasih kepada manusia, mengajarkan manusia menjalankan perintah Tuhan. Itu baru kasih. Yesus sudah memberikan gambaran kok. Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain juga hal yang sama, maka dia akan menempati tempat terhina di kerajaan langit. Itu Yesus loh yang mengatakan itu. Jadi kasih itu bukan berarti membantu orang, senyum kepada orang, dan seterusnya. Bukan yang kayak gitu. Itu hanya sebatas, itu manusiawi. Semua manusia bisa melakukan itu. Tapi yang disebut kasih kepada Elohim, kasih kepada Tuhan, itu menjalankan, mentaati segala perintah-perintah yang datang dari Tuhan. Itu yang harus dijalankan. Dan kasih kepada manusia, mengambil perintah Tuhan ini, lalu kita khotbahkan kepada manusia lain, supaya mereka juga taat kepada perintah Tuhan. Dengan taat kepada perintah Tuhan, kita sudah kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama manusia. Sedangkan Kristen ini tidak lagi menjalankan perintah Tuhan. Nah, ada 3 komponen. 1, 2, ya ada 3 komponen. Yang pertama Al-Quran, Bang. Al-Quran mengatakan bahwasanya innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah. Hukuman bagi orang yang memerangi Allah wa rasuluh, dan utusan Allah. Dan Allah mengatakan mereka membuat kerusakan di atas muka bumi. Apa hukuman mereka? Disalib. Jadi orang yang membenci Allah, orang yang membenci Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, dan orang yang membenci Yesus, hukumannya adalah salib. Ulangan 21 nomor 22 sampai nomor 23. Itu yang kedua. Barang siapa yang melakukan perbuatan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Jangan dibesarin begini deh, nggak pede saya. Ya. Lalu kau hukum dia. Jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman. Sebab orang yang dikutuk oleh Elohim, tidak boleh mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan Elohim kepadamu. Tuh, 2. Jadi yang dikutuk dan yang digantung ini adalah orang yang dikutuk Elohim. Kata Ulangan. Kata Al-Quran, orang yang membenci Elohim, Allah, pencipta langit dan bumi, dan membenci utusannya, dan membuat kerusakan juga. Di dalam Al-Quran diterangkan juga disalib. Yang membenci Allah dan memusuhi utusan Allah, itu yang disalib. Ulangan 21 nomor 22-23, yang dihukum salib adalah yang berbuat dosa dan yang dikutuk oleh Elohim. Yang ketiga nih, Paulus, Galatia 3 nomor 13. Orang yang diurapi itu telah mati untuk kita dengan menebus hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. 3 kitab yang mengatakan yang Anda sembah itu adalah orang yang terkutuk. Al-Quran, Torah, dan juga Perjanjian Baru suratnya Paulus. Itu dalil, Bang, itu dalil. Makanya saya tampil menyampaikan bahwa Yesusnya umat Islam, yaitu Nabi Isa, itu tidak terkutuk, tidak pernah melakukan dosa, tidak pernah mati untuk dosa-dosa orang Roma dan Yunani. Kristen Indonesia itu belakangan muncul. Yang pertama itu orang-orang Roma, penyembah-penyembah dewa. Masakan Nabi yang diutus kepada Bani Israel, yang dikasihi oleh Elohim, yang disayangi oleh Elohim, yang suci, mati digantung terkutuk untuk dosa-dosa bangsa Roma. Itu mustahil.
Jadi sangat berat meloloskan ajaran Kristen ini untuk sampai tembus kepada poin kebenaran akal. Karena tertolak oleh 3 kitab. Al-Quran mengatakan yang disalib itu adalah pendosa. Taurat mengatakan yang disalib itu adalah pendosa. Paulus mengatakan yang disalib itu adalah orang terkutuk. Muncul Kristen di abad keempat kemudian mengajarkan penyaliban itu adalah penebusan dosa. Nah ini yang Kristen kehilangan arah ketika mengatakan penebus dosa itu adalah manusia. Karena di Imamat 1 nomor 2, penebus dosa itu adalah hewan. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34 juga hewan. Hanya Kristen yang beda. Manusia, bahkan Tuhannya yang jadi korban di atas salib untuk nebus dosa-dosa. Memang agak lain Kristen ini. Seperti itu Bang, silakan. Ya, silakan dibuka mute-nya Pak Pendeta. Bang Zuma izin di mute dulu Bang Zuma ya, biar tidak doubling. Silakan Pak Pendeta. Makasih Bang Fandi, Bang Zuma. Ini saya mau pimpin ibadah, jadi kita tidak lama. Saya closing ya Bang Zuma. Terima kasih hormatnya. Terima kasih Bang Zuma, Bang Andi. Ya, artinya begini. Yesus tetap mengajarkan kasih. Kami tetap percaya dia telah mati di kayu salib dan dia telah bangkit. Karena kebangkitanlah makanya kami boleh ada sampai saat ini. Kita tidak hebat memilih Tuhan, tapi Tuhanlah telah memilih kita untuk diselamatkan, menjadi alatnya di tengah dunia. Kami tetap menebarkan kasih bagi sebuah orang, termasuk Bang Zuma. Apapun yang Bang Zuma katakan, kami tetap berdoa. Saya sebagai hamba Tuhan berdoa supaya kita baik-baik terus di Indonesia ini. Ini kabar bagi kita semua supaya kita tetap satu Indonesia. Terima kasih Bang Zuma, hormat saya, Tuhan berkat. Ya, thank you Pak Pendeta. Masya Allah. Ini ini ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada lagi pendeta ini, Pak Pendeta Petrus Suat ini yang kemarin pergi ya, ada kegiatan. Pak Pendeta silakan dibuka mute-nya. Ya. Selamat siang. Ya, selamat siang. Ya, siap. Agak rajin pendeta main ke sini ya. Alhamdulillah. Silakan. Sur kita, sur. Berarti kan saya punya hati yang Napas aku. Siapkan dah, aman begitu saja. Lanjut. Silakan Pak Pendeta Petrus. ya saya hanya mengikuti aja dulu. Mau ada diskusi apa yang mau dibicarakan. Mungkin mau ditanggapi Pak tadi narasi Bang Zuma. Kristen sebenarnya tidak mengikuti ajaran Yesus. Gimana menurut Pak Pendeta Petrus Suat? Kristen sebenarnya tidak mengikuti ajaran Yesus. Kalau boleh tahu, statement ini dibuat berdasarkan apa? Bang Zuma mau? Ya. Yang pertama Bang, Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba, tetapi sebenarnya mereka adalah serigala buas. Ini ucapan Yesus bukan kepada Kristen, ini ucapan Yesus kepada Yudaism, muridnya. Muridnya yang adalah praktisi Torah harus waspada kepada orang luar yang datang kepada mereka nyamar-nyamar sebagai pengikut Yesus, tapi sebenarnya mereka itu adalah orang asing yang mengatasnamakan Yesus. Kenapa mereka mengatasnamakan Yesus? Karena mereka dibimbing oleh makhluk yang mengaku Yesus, padahal bukan Yesus. Karena Yesus ajarannya sudah tamat sebelum terangkat ke langit, ajarannya sudah tamat untuk muridnya Bani Israel. Muncul setelahnya kemudian pengajar-pengajar palsu
mengatasnamakan Yesus, dan itu sudah dibuatkan oleh Yesus. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus, waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Nah, sepeninggal Yesus, siapa yang muncul merapat kemudian? Bukan dari Yahudi, tapi mengatasnamakan Yesus. Itu siapa? Hindu, Buddha, Kristen, Islam. Salah satu di antara mereka ini yang merapat kemudian ke ajaran Yesus dan mengatasnamakan pengikut Yesus, tapi sebenarnya mereka orang asing, bukan bagian daripada pengajaran Yesus. Itu siapa? Hindu kah, Buddha kah, Islam kah, atau Kristen? Silakan. Saya belum menemukan dari penjelasan siapa nih, Bang Zuma ya. Siap. Nah, dari penjelasan Bang Zuma bahwa Kristen bukan pengikut Yesus, saya belum temukan dasar yang kuat, bukti yang kuat. Nah, karena kalau argumen seperti yang disampaikan oleh Bang Zuma bahwa ajaran Yesus itu tamat sesudah dia wafat, itu sangat tidak sesuai, karena Yesus memiliki 12 rasul. Nah, yang menyebarkan ajaran Yesus sesudah dia mati, bangkit, naik ke surga, itu adalah rasul. Salah satunya adalah Simon Petrus. Nah, saya tidak temukan, saya belum menemukan dasar yang kuat terhadap tuduhan bahwa Kristen bukan pengikut Yesus. Nah, itu coba Bang Suma kasih bukti yang lebih kuat. Oke. Anda kemudian, saudara-saudara Kristen kemudian ini mempertuhankan anak Maria ini, itu mengikuti siapa, Bang? Itu dulu, karena Yesus ketika mengajar di tengah-tengah muridnya Bani Israel, itu mengajarkan menyembah kepada Tuhannya Musa. Ketika Yesus diajarkan jangan ada ilah lain di hadapanku, Yesus tidak pernah menjadikan dirinya sebagai ilah di hadapan ilahnya Yahudi. Yesus sibuk mempraktekkan berdoa, bersujud, puasa, menghambakan diri, memohon kepada Tuhannya Musa. Tiba-tiba sepeninggal beliau muncul kelompok asing, justru mendudukkan Yesus anak Maria sebagai Tuhan, menggantikan Tuhannya Musa. Orang Yahudi hari ini, sampai detik ini masih mempertuhankan dan masih menyembah Tuhannya Musa. Kristen mengaku dari bagian dari Yahudi, tapi yang dia sembah adalah anak Maria. Anak Maria yang sibuk justru mengajarkan menyembah kepada Tuhannya Nabi Musa. Pertanyaan saya, siapa yang Kristen ikuti menyembah kepada makhluk yang bernama Yesus ini? Silakan. Ya, saya sampai sekarang belum menemukan atau mendapatkan penjelasan yang kuat dari tuduhan Bang Suma bahwa Kristen bukan pengikut Yesus. Mengenai mentuhankan Yesus, sebenarnya Yesus sendiri mengakui dia sebagai Allah. Ya, peristiwa itu diakui pada waktu dia dicobai oleh iblis di dalam Matius pasal 4. Ya, pada Matius pasal 4, waktu iblis datang kepada Yesus untuk mencobai dia, Matius 4 ayat 6 sampai 7. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu.
Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi itu pengakuan Yesus secara implisit bahwa dia adalah Tuhan dan Allah. Jadi itu ada dasarnya. Nah, yang jadi pertanyaan saya sampai sekarang, Bang Zuma belum bisa membuktikan tuduhan bahwa Kristen bukan pengikut Yesus. Dasarnya itu apa? Silakan. Maaf, tadi saya tidak mendengarkan penjelasan terakhir. Ya, penjelasan terakhir itu kan tadi Ya, Bang Suma katakan ya mengenai keilahian dan ketuhanan Yesus. Nah, Yesus itu di dalam Matius pasal 4 ya, ketika iblis ya kalau itu saya sudah paham, Bang. Yang terakhir tadi, kalimat terakhir. Iya. Ada pertanyaan kah atau gimana? Saya tidak mendengar. Saya bertanya, kalimat terakhir saya bertanya. Saya belum menemukan Oke. dari penjelasan Bang Suma Oke. ada dasar-dasar yang kuat untuk membuktikan pernyataan Bang Suma bahwa Kristen bukan pengikut Yesus. Silakan. Oke. Yesus itu ibadahnya hari Sabat. Kristen ibadahnya hari Minggu. Dari sini aja kalau saudara mau jujur, apakah itu membuktikan bahwa kalian pengikut Yesus? Siapa yang ngajarin ibadah hari Minggu? Yesus. Mana dalilnya? Yesus mempraktikkan ibadahnya Sabtu. Yesus sunat. Kristen dilarang bersunat. Yesus puasa. Kristen mana ada puasa? Yesus sujud. Kristen mana ada sujud? Yesus tidak makan babi. Kristen mana mau meninggalkan babi? Yesus kitabnya perjanjian lama. Kristen kitabnya perjanjian baru. Yesus Tuhannya Elohim yang tidak pernah dilihat oleh manusia, yang maha hidup dan maha mematikan. Kristen Tuhannya manusia yang dimatikan dan yang dihidupkan. Apa yang sama? Kristen itu asing. Kristen itu bukan ajaran Yesus. Cuman Anda yang menutup diri dan pura-pura nggak tahu. Nah, sekarang saudara mengambil Mazmur 91. Sadarkah Anda yang dicobai di situ oleh iblis, Yesus sebagai objek anak Tuhan, hamba Tuhan. Jika engkau adalah hamba Tuhan, maka jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab apa? Sebab ada tertulis tentang anak Tuhan. Tertulis di mana? Di Mazmur 91. Berarti ketika Anda mengutip data Matius 4, Anda sedang membuka aib agama Anda bahwa Anda sedang menyembah hamba Tuhan. Hei Yesus, ya paman, jika engkau betul adalah hamba Allah, hamba Tuhan, buang dirimu ke bawah. Kok bisa? Yes, sebab ada tertulis tentang hamba Tuhan. Tuhan akan datang mengutus malaikatnya agar menatang engkau di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ayo Yesus, buang dirimu ke bawah. Aku ingin membuktikan, benarkah ucapan Tuhanmu itu bahwa dia akan mengutus malaikat? Itu yang dicobai, bukan Yesus. Coba jangan dipelintir-pelintir lah itu Bible. Diajarkan secara lurus kepada jemaat, supaya jemaat bisa tercerahkan. Jangan dipelintir. Yang iblis cobai adalah tulisan. Tulisan yang mana? Mazmur. Tulisan Mazmur itu ditulis abad ke-10 sebelum Masehi. Itu tulisan itu yang ingin dicobai. Wah, ini ada manusia mengaku anak Tuhan nih, hamba Tuhan. Siapa namanya? Yesus. Yuk sini yuk. Iblis pada datang. Ayo kita kerjain si Yesus. Benarkah dia ini adalah hamba Tuhan? Hei Yesus, ya paman, turun, buang dirimu. Kenapa emang? Ada tertulis di 10 abad sebelum engkau dilahirkan di bumi. Di mana? Di Mazmur. Apa katanya? Jika engkau anak Tuhan, malaikat akan datang menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Ayo, turun.
Jadi yang ingin dicobai itu Tuhannya. Tulisan Tuhan yang ada di Mazmur 91. Bukan Yesus. Yesus itu manusia. Nah, jadi saudara, kalau Anda berpura-pura mengatakan kami Kristen, saya tidak menemukan bukti akurat. Dengan Anda menuhankan Yesus aja, Anda sudah ketahuan Anda bukan pengikut Yesus. Matius 7 nomor 22-23. Kenapa Kristen diusir di situ? Karena Kristen bukan pengikut Yesus. Pada hari terakhir nanti banyak orang akan memanggil aku, Yesus, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Padahal di situ panggilannya kurios. Tuhan, Tuhan. Maksudnya menjadikan Yesus sebagai junjungan, pemimpin. Bukankah kami telah bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu? Siapa mereka ini? Kristen. Apa kata Yesus? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan, kalian semua aku tidak kenal. Apa enggak malu digituin sama Yesus? Masih juga berpura-pura. Aku belum menemukan hal yang membuktikan bahwa Kristen bukan pengikut Yesus. Walah, dengan Anda menjadi Kristen membuktikan Anda bukan pengikut Yesus. Pengikut Yesus itu Yudaism. Mereka penganut Torah. Coba Anda lihat dalam 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa yang berkata Yesus ada di dalam dirinya, maka dia wajib hidup sebagaimana Yesus hidup. Yesus ketika hidup Kristen atau Yahudi? Yahudi. Nah, kalian hidup sebagai apa? Sebagai Kristen. Apakah Anda pengikut? Bukan. Kalian penyamar. Kalianlah yang dinubuatkan Yesus, waspadalah kepada serigala buas yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai pengikutku, padahal mereka adalah serigala yang buas. Siapa itu? Kristen. Begitu Bang, silakan. Sebentar untuk menambahkan Bang Juma ya, izin ya Bang. Silakan. Jadi Bang Pendeta, jadi gini, gak usah jauh-jauh lah. Aku bertanya sama teman Kristen, kalian pengikut Yesus ya? Oh iya, kami bukan agama Kristen, pengikut. Setahu aku pengikut itu contoh nih kan, aku nih sebagai ketua, kau ngikutin ketua, ikutin apa yang kuperintahkan, ikutin ya. Kalau enggak, ku pecat kau, keluar, kan begitu. Nah, aku tanya lah sama dia, yang kau ikutin dari Yesus tuh apa? Aku bilang, nama Tuhanmu siapa? Yesus. Kok ada Bapa? Kok ada Roh Kudus? Dah, terus kemudian apalagi? Kan setahu aku Yesus disunat. Kalian kok nggak sunat? Dah, itu juga ya. Ini yang awam, orang awam. Nggak sunat kalian ya. Terus yang paling penting adalah, terus Yesus ada nggak ngajarkan ke gereja? Nggak ada. Loh, kok kalian ke gereja? Nah, yang terakhir, Yesus kan mati di salib. Kalian mati di salib aja kenapa? Dimakinya aku. Oh bodat kok kurang ajar kok kata. Loh, kok maki aku bilang? Aku kan nanya, namanya kan Yesus matinya di salib, ikutinlah di salib, aku bilang. Dimarahinya aku, bodat kau, sesat kau katanya. Loh, lucu, namanya mengikutin. Nah, itulah salah satu, aku orang awam, bertanya sama Kristen, Pak Pendeta, ya kan? Bapak disalib aja kayak Yesus, ya kan? Kan begitu. Salah aku ngomong gitu, Pak? Itu contohnya, ya Pak ya. Nah, jadi gini, boleh saya ngomong? Silakan. Ah, gini. Saya lihat dari tadi pembicaraannya terbang sana, terbang sini. Bicaranya tidak fokus pada topik yang dikupas. Kita mau bicara item apa? Kalau berbicara yang tadi Bang Suma bilang mengutip Mazmur, itu iblis yang datang. Tapi apa jawaban Yesus? Nah, kita fokus di teks. Matius 4 ayat 7. Yesus menjawab, Yesus berkata kepada, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Siapa yang dimaksud? Siapa yang sedang dicobai oleh iblis? Siapa? Yesus. Makanya Yesus memberitahu kepada iblis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Iblis aja tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Bagaimana Bang Zuma? Ya, Bang Zuma, seorang manusia yang terbatas, pengetahuannya tentu tidak lebih hebat dari iblis yang tidak pernah mati. Iblis saja tidak membantah pernyataan Yesus di situ. Matius 4 ayat 7 itu jelas mengenai hari Sabat, mengenai sunat. Kita mau bahas itemnya apa? Ya, bahkan di Yohanes itu orang-orang Yahudi itu mengecam Yesus karena Yesus
meniadakan hari Sabat. Nah, kalau kita mau bicara, makanya bicara item saya bilang. Yohanes pasal 5. Ya, Yohanes pasal 5. Yohanes 5 ayat yang ke-18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya. Bapanya sendiri. Dengan demikian ia menyatakan dirinya, ia menyamakan dirinya dengan Allah. Artinya gini, tokoh-tokoh yang ada pada waktu itu, para saksi, termasuk yang bersaksi negatif, orang-orang Yahudi, saja melihat bahwa tindakan Yesus, pengakuan Yesus, Yesus mengaku dirinya sebagai Allah. Bagaimana hari ini orang yang hidup sekian ribu tahun sesudah Yesus, yang tidak ada di dalam sejarah itu, yang hanya berdasarkan sumber-sumber yang tidak jelas, menuduh bahwa Yesus bukan Allah. Kalau kita mau punya bukti yang jelas, kita buktikan dengan orang-orang yang hadir. Bantah aja Pak. Nah, Pak, bantah aja yang disampaikan Bang Juma tadi sesuai data Pak, ya. Bantah ya Pak ya, nanti kami emosi. Bantah aja Pak. ya kan saya sudah bantah itu. Tadi Kan sudah dibantah. iya, ayat yang disampaikan Ya, kan saya sudah Bang Juma bantah. tadi, Ayat yang tolong dibantah. disampaikan, Ya. ayat yang disampaikan itu Bang Zuma yang menyampaikan ayat itu, dia hanya kutip bagian di atasnya, yaitu bagaimana iblis mengetahui tentang siapa Yesus. Lalu Yesus menyatakan dirinya di depan iblis bahwa dia adalah Tuhan dan Allah. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Siapa yang sedang dicobai? Yesus. Itu. Matius 4 ayat 7, itu jelas. Mau bahas yang item mana? Tadi kan Bang Zuma juga menyinggung mengenai Sabat, mengenai makanan. Yesus sendiri menghalalkan semua makanan. Itu. Iya Jadi dong. mau bahas item yang mana? Mau bahas item yang mana? Dan gini, kalau boleh diskusi itu jangan menyerang lah. Fokus pada topik. Menyerang Anda pendeta, Anda Kristen, Anda ini itu sesuatu yang apa ya? Saya bilang sesuatu yang sifatnya. Udah. Gantian Pak Pendeta, gantian. Gak usah curhat. Silakan Bang Zuma. Silakan. Ya, oke. Saya ingin mengerucutkan masalah dan saya minta saudara jujur. Jangan bohong karena takut kehilangan perpuluhan. Matius 16 nomor 18. Aku Yesus berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, Kepas, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Pertanyaan saya, jemaat yang didirikan oleh Kepas, Petrus, atas perintah Yesus ini, itu jemaatnya pemakan babi atau bukan? Jawab. Jawab dulu. Jemaat mula-mula yang dibentuk oleh Yesus, yang diberikan kepada Petrus, mereka orang-orang bersunat atau tidak bersunat, mereka pemakan babi atau bukan? Jawab. Pemakan babi. Dasar penipu, pembohong. Mana ada murid Yesus makan babi? Mana ada orang Yahudi makan babi? Alamak, ini pendeta kah? Pendeta kan, pendeta. Ini bukan pendeta, ini pendusta ini. Pendusta. Kan kamu belum tahu alasannya. Kamu belum tahu pendusta. alasannya kenapa Kamu semua makan babi. jangan bergelar pendeta, pendesta lebih cocok. Mana ada jemaat-jemaat Yesus pertama kali makan babi tidak bersunat? Nenekmu yang mana yang ngajarin kau? Suma. Pendesta, nenekmu yang mana yang ngajarin kamu? Nenekmu yang mana yang ngajarin kamu, pendesta, bahwa jemaat mula-mula pengikut Yesus itu adalah orang-orang yang tidak bersunat? Enggak boleh dibiarkan meskipun dia pendesta. Kalau cuma mendusta jangan dibiarkan. Kalian ini gimana sih? Jangan karena perpuluhan orang ini dibiarkan berbohong. Siapa yang pendusta? Ini pendusta. Dia bilang jemaat mula-mula yang didirikan oleh Yesus adalah orang-orang pemakan babi. Yang pendusta siapa? Itu tuh, ini pendetamu nih. Demi duit. Yang pendusta siapa? Ini
pendetamu barusan. Ini pendetamu barusan. Ini pendetamu barusan. Kutanya lagi sekali lagi. Jemaat mula-mula yang didirikan oleh Yesus, apakah mereka orang bersunat atau orang tidak bersunat? Jawab. Kamu cuma jangan merasa kepintaran sendiri. Bukan kepintaran, ini dalil, ini Bible. Jangan kau pelintir. Jangan mentang-mentang karena kau pendeta, kau punya hak, merasa punya hak untuk berdusta. Jemaat mula-mula yang didirikan oleh Yesus, diam. Jemaat mula-mula yang didirikan oleh Yesus, apakah orang bersunat atau orang yang berkuluk? Jawab. Inilah yang menyesat. Inilah penyesat ini ya. Sunat makan babi. Kamu mau ngomong yang mana, Juma? Saya katakan samamu, di mana orang Yahudi pernah makan babi? Mana dalilnya? Markus 7, Juma. Markus 7 di situ apakah membahas tentang babi atau membahas tentang cuci tangan? Nah, makanya kamu lihat itu, Juma. Kutanya samamu, pendesta, kutanya samamu. Markus 7 itu membahas tentang cuci tangan kah atau tentang babi? Provokator, Juma. Provokator, kau pembohong, kau penipu, kau penyesat. Kau pembohong, penipu kau. Kau penipu, kamu penipu. Ketika orang-orang Yahudi dan orang Farisi, diam. Jangan gara-gara duit kau itu menipu jemaat. Pada satu, dengar, pendesta dengar. Markus 7 di situ tidak sedang membahas makan babi. Ngerti kau? Di situ sedang membahas tentang cuci tangan atau tidak cuci tangan. Nah, inilah yang menyesatkan manusia ini. Pada suatu kali serombongan orang Farisi, ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa ayat mana yang saya mau sampaikan, Juma. Kamu ingin menyampaikan yang mana? Ya, dengan demikian gitu. Disampaikan, kamu sudah simpulkan. Saya tahu. Kau ingin mengatakan dengan demikian dia sama halnya sudah berkata semua makanan sudah dihalalkan. Itu kan yang ingin kau sampaikan? Wah, cuma kamu dengar dulu penjelasan orang. Kamu ingin menyampaikan nomor 19-nya kan? Jangan boleh menuduh-nuduh orang dulu. Lalu di mana dalilnya Yesus makan babi? Di mana dalilnya murid Yesus makan babi? Tunjukkan. Tunjukin bahwa kamu itu ahli agama. Makanya saya bilang kita bicara. Tunjukkan. Jangan kau berdusta di depan saya. Saya tidak suka. Jemaatmu aja kalau berdusta, saya blender. Apalagi serepel pendeta kayak kau. Mana tunjukkan dalilnya pengikut Yesus makan babi? Silakan. Saya diam. Kan sudah saya bilang. Kamu tenang, saya jelasin dulu. Ya, silakan. Jadi pengajar itu lebih tenang. Data. Kalau yang diajarin itu anak-anak kecil, anak TK, saya tenang, saya penyayang. Tapi kalau orang yang sudah bangkok, sudah bau kuburan kayak kau itu, mau ditenangin apa? Kau pendusta, pembohong, penipu. Jadi marah-marah, Juma. Saya tidak marah, saya lagi sedang tertawa ini, sedang menertawakan kamu, Kau seorang pendeta, tapi kau bisa-bisanya dengan mudahnya membohong. Di depan saya lagi kau berbohong. Gak malu kau? Kamu jangan kilaf. Hilaf pula kau bilang. Gak malu kau? Seorang pendeta di depan Bang Suma dimaki-maki karena bohong. Kau tunjukkan sekarang kepada saya di mana dalilnya Yesus murid-muridnya makan babi. Kau tunjukkan. Silakan. Dalil Pak. Saya merasa tidak tepat berdebat dengan orang seperti kamu. Oh, nggak bisa kau bohong di sini. Menyerang pribadi saya. Saudara, kamu tidak bisa berdusta di depan saya. Nggak bisa kau berbohong depan saya. Karena saya lebih paham Bible daripada kau. Kamu belum bisa membuktikan apa dusta saya. Sekarang kau buktikan coba. Jangan kau cuma cerewet begitu. Sekarang saya diam. Kau tunjukkan kepada kita di sini bahwa pengikut Yesus makan babi. Silakan. Kau bawa Markus 7 tadi kan? Silakan. Saya diam. Kamu diam ya. Satu, saya ingatkan kamu. Dengar penjelasan orang. Habis itu baru buat kesimpulan. Data. Bukan penjelasan. Etika dulu.
etika dialog, etika komunikasi itu penting Juma. Pak, jawab saja Pak. Berbeda kalau kita dialog ilmiah dengan berdialog dengan pendusta, pembohong kayak kau. Pehem. Kamu pehem. Nah, kau sekarang tunjukkan Markus 7-mu itu murid Yesus makan babi itu di mana? Silakan. Tidak usah kau balik-balik ke sana kemari. Silakan. Pehem ya, pehem. Pehem kan? Pehem. Nomor satu saya perlu ingatkan. Alamak, pembohong kayak kau laknat. Ngapain kau ingatkan, hei? Pendusta, ngapain kau ingatkan? Bilang aja kau tidak sanggup. Kau mengatakan jemaat mula-mula yang dibentuk oleh Kepas adalah pemakan babi. Mana dalilmu? Nah, inilah teman-teman, penyesat kayak begini nah, yang kau bayar tiap bulan tuh. Kabur. Siapa yang turunin? Aku Bang Zuma. Sendirilah. Nah, saya naikkan lagi kembali. Menang dia itu diturunin. Alhamdulillah aku diturunin. Iya. Padahal aku sudah dipermalukan. Berani-beraninya aku mengatakan murid Yesus makan babi. Padahal dalilnya enggak ada. Dia ingin menunjukkan Markus 7 nomor 19. Dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Bleh. Mana ada cerita kayak gitu? Naik lagi. Silakan Pak Pendeta. Aduh, kacau. Shalom Bang Juma. Iya, iya, Salmon. Silakan Bang. Tutup salon. Dalil tentang Yesus dan murid-muridnya makan babi itu tidak ada. Nah, kan? Nggak ada kan? Makanya saya ngegas. Oh, seorang pendeta kasihan jemaat kok digituin. Bah, hancur perpuluhan, hancur bah. Gawat. Pendeta mana itu? Pendeta mana tadi itu? Hancur perpuluhan. Silakan Nggak Bang ada. Tony, silakan. Beliau teman kita ini di luar negeri. Silakan. Enggak ada. Di Jambi, di Jambi. Oh, sudah di Jambi sekarang. Enggak. Temanya unik. Kristen ikut ajaran siapa? Aduh. Bang, Gak Bang Segian. Bang Tony, ditanggapi dulu tadi Bang Tony supaya ini jangan jadi penyesatan. Kami tuh nggak mau ada kebohongan di komal-komal diskusi akademis kayak gini. Silakan ditanggapi dulu yang tadi Pak Pendeta mengatakan murid-murid Yesus makan babi semua. Silakan. Tidak ada. Tidak mungkin. Itu tidak ada. Tidak mungkin. Dalilnya tidak ada, prakteknya juga tidak ada. Tidak ada. Memang dilarang. Memang dilarang. Jadi gimana ya? Kalau udah dilarang ya nggak boleh. Jadi kok dimakan bang? Kok dimakan? Nggak ada Bang. Nggak ada. Kristen makan babi itu nggak ada. Itu cuman salah tafsir saja mereka. Kata-kata dalam perjanjian baru itu ada semua makanan adalah